Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Okay, alright. So, today siapa yang tahu kita bakal belajar apa? Tidak tahu. Oke, nanti bakal Miss spill setelah Miss buka pertemuan hari ini, oke? Oke, untuk memulai pertemuan kali ini, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Miss bakal cek presensi dulu ya. Ada yang present? Terima kasih. Kalau namanya dipanggil, harap mengangkat tangan dan berbicara. Saya di sini, Miss, gitu ya. Oke, Miss. Ananda Huda, Aprilia Ova, Askiala, Kumaira Muktika, Dwina, Nazla, Nazula, Nila, Sofi, Yusuf Bahtiar. Oke, karena semuanya hadir ya teman-teman, sudah ada di kelas. Ada yang masih ada di kantin? Sudah lengkap, Mem. Oke. Jadi kita bakal belajar tentang my school activity. Jadi di sini nanti Miss bakal menjelaskan tentang aktivitas kalian selama di sekolah itu seperti apa aja. Mulai dari masuk kelas jam berapa coba? Jam 6:30. Ya, betul. Terus dimulai dari mata pelajaran pertama. Misalkan mata apa namanya? Kelas Yusuf dan kelasnya Nazula berbeda. Yusuf kelas 7A, sedangkan Nazula kelas 7B. Di sini Yusuf bertanya, kamu pasti otomatis kan beda mata pelajaran. Satu mata pelajaran pertama dengan satu mata pelajaran punya kelasnya Nazula pasti berbeda kan? Misalkan contoh, let's say kelasnya Yusuf, mata pelajaran pertamanya itu matematika, sedangkan mata pelajaran pertama dari kelasnya Nazula itu bahasa Inggris, seperti itu. Terus di sini kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum ya nama-nama hari? Sudah, Mem. Sudah. Coba disebutkan Mas Yusuf. Senin, Selasa. Dalam bahasa Inggris dong. Tuh, belum hafal, Mem. Oke. Jadi kalau Senin itu Monday ya. Terus kalau Selasa ada yang tahu? Tuesday. Terus kalau hari Rabu? Wednesday. Kalau Jumat? Friday. Kalau Minggu? Sunday. Sunday. Oke, udah pinter ya. So, di sini Miss bakal tanyain satu-satu ya. Siapa yang belum mengerti? Ada yang masih mengerti gak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan gak? Ayo, tanya. Nama-nama bulan itu termasuknya misalkan kalau Januari itu January, kalau February February, kalau Maret itu ya Kalau Agustus gimana, Mem? August. Ya, seperti itu, betul. Terus sekarang di sini Miss mau tanya kalau misalkan bahasa Inggrisnya saya di sekolah sedang membaca buku. Bahasa Inggrisnya apa coba? Bayaya. Saya di kelas membaca buku. I'm in class read book. Ya, betul. Give applause. Coba sekarang Mbak Nazula. Kalau misalkan bahasa Inggris dari hari ini aku belajar matematika. Today I learn mathematics. Yes.
Matematika bahasa Inggrisnya apa, guys? Math, betul. Matematik atau math ya. Tulisannya M, A, T, dan H. Terus sekarang Miss mau tanya kalau misalkan Miss tuh lagi di perpustakaan, itu kegiatan di perpustakaan apa aja? Membaca buku dan Belajar. ya betul sekali. Terus habis itu Miss bakal tanya satu-satu tentang untuk menyebutkan kalian di kelas itu ngapain aja. Mulai dari Mbak Dwina. Di kelas kamu ngapain aja, Mbak Dwina? Belajar. Coba dalam bahasa Inggris. Kayak sebuah kalimat ya, teman-teman. I'm read a book in the classroom. Ya, betul. Coba sekarang. Tita. I'm writing a homework in a class. Ya, betul. I reading book every day. Oke, great. Sekarang, Nazula. I am playing my phone in the class. Nono ya. Iya, betul juga. Coba lagi. In class, I always read and write. Coba Mbak. I'm buy snack in canteen. Di kantin. Ayo, sebelahnya. I take a photo in the class. Ya, boleh. I'm sleeping in class. Nono ya. Ayo, Ezi. I'm reading book in the class. Yaya. I'm feel happy in class. Oke, give applause. Semua tadi teman-teman sudah menyebutkan ya kegiatan di kelas maupun di sekolah tadi apa aja. Terus juga tadi sudah menyebutkan ada yang di kantin. Terus juga ada yang mengerjakan PR di kelas. Terus yang lain-lainnya. Padahal itu tidak boleh ya teman-teman. Kalau mengerjakan PR harus di rumah. Tidak boleh di kelas gitu. Oke, karena selanjutnya itu Miss bakal membuat kalian tuh sebuah soalnya itu kalian harus melengkapi sebuah percakapan, terus nanti kalian kumpulkan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's open our class today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, how are you today? Okay, Alhamdulillah, I'm fine. Thank you very much. Okay, before we continue our class, I will check your attendance. Is everyone here today? Okay, thank you very much. Now, we're gonna learn about past experience. Nah, before we continue, I will ask you. Nah, where did you go on your last holiday? Kemana aja sih kalian kemarin liburan nih? Oh, pergi ke Caup. Anything else? Ke Bogor.
Paris. Oh, masuk ke babak Pangandaran. Mungkin ada yang Singapura. Oke. Nah, itu termasuknya past experience. Pengalaman yang kemarin tuh liburan-liburan. Nah, now past experience itu something happen in the past. Kayak pengalaman yang di masa lalu. Nah, past experience itu menggunakan simple past. Nah, kalian udah tahu belum simple past itu apa? Apa tuh, men? Iya, oke. Simple past tense itu tense yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai di masa lampau, di masa lalu. Nah, next, simple past tense juga mempunyai rumus loh. Nah, sebelum itu, Miss punya list verb. Kalian bisa tuh. Ya. Ke belakang boleh? Ya. Enough? Oke. Nah, tolong. Iya, terima kasih. Nah, sekarang Miss akan jelasin nih rumus simple past tense-nya nih. Di simple past tense kita ada kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Iya. Di kalimat positif, simple past itu menggunakan verb 2. Nah, beda lagi kalau sama simple present. Kalau simple present itu menggunakan verb 1. Nah, di sini bisa dilihat kan? Subject, verb 2 plus object. How about negatif? Nah, yang negatif itu ada subject, tambah did, tambah not, kembali lagi ke verb 1, objek dan titik. Kalau yang interrogatif gimana, Miss? Nah, yang interrogatif itu did-nya itu dipindah ke depan. Jadi did, subject, verb 1, objek tanda tanya. Do you understand? Yes. Oke. Now, simple past tense itu juga punya time signal tahu. Time signalnya itu yesterday, last week, last year, 2 days ago, dan lain-lain. Nah, di sini Miss akan jelasin nih. Kalian kan udah dapat tuh list verbnya kan ya. Verb atau kata kerja itu dibagi menjadi 2. Ada irregular verb, ada regular verb. Nah, di sini regular verb itu kata kerja yang beraturan. Jadi nggak berubah-ubah. Tetapi kita bisa tambahkan ed. Like studied, watch it, cook, like that. How about irregular? Nah, di situ kan udah dapat irregular verbnya. Nah, irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan, yang berganti-ganti tuh. For example like eat, ate, sleep, slept, write, wrote, gitu. Nih, Miss langsung kasih contoh aja ya. Contoh kalimat simple past. Nah, ini ada contoh simple past yang positif, tapi menggunakan regular verb. Nah, she cooked egg last night. Dia memasak telur tadi malam. Nah, ini yang positif. How about yang negatif? Nah, yang negatif jadinya itu she did not cook. Kembali lagi ke verb 1, iya. Last night, dia tidak memasak telur tadi malam. Nah, how about interrogatif? Nah, di interrogatif, did-nya itu yang di depan. Did she cook egg last night? Apakah dia masak telur tadi malam? Kan nggak tahu. Nah, kalau yang irregular verb juga ada nih, di sini nih. Nah, Miss mau tanya dong. Verb 2-nya go itu apa? Coba dibaca di listnya. Go, pergi. Oke, jadi sudah tahu kan? Ini went itu verb 2-nya apa? Go. Oke, good job. Oke, she went to the beach yesterday. Dia pergi ke pantai kemarin. Nah, yang negatifnya nih. She did not go to the beach. Dia yesterday, dia tidak ke pantai
Kemarin, iya. How about interrogative? Did she go to the beach yesterday? Nah, begitu. Itu namanya simple past tense. Nah, sebelumnya nih Miss mau minta dong Miss bikinin example kalimat simple past dengan kata kerja apa ya? Beli, membeli. Siapa yang mau? Oke, kata positifnya membeli. Kalimat dari kata pembeli. No, verb to. Kan kita menjelaskan simple past tense. Yuk. Oke, good job Mbak Rara. Give up. Oke Mbak Nasla, coba bikin kalimat negatifnya dari membeli tadi. Lanjutin. No. Ya, oke. Ada yang mau menderin? Oke, Mas Yusuf. I didn't buy apple yesterday. Oke, good job. How about Mbak Tika? Bikin kalimat interrogatifnya dong. Did I buy an apple yesterday? Oke, good job. Oke, do you understand? Yes. Oke, jadi simple past tense itu digunakan untuk apa? Menjelaskan peristiwa masa lalu. Iya, menceritakan masa lampau dan menggunakan verb. How about yang negatif sama interrogatif itu menggunakan verb? Tambahkan did. Iya, betul sekali. Oke, because time is over, I think enough for me and us. Semoga materi sekarang itu bermanfaat untuk kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello, May. How are you feeling today? Oh, sleepy. Oh, good. Okay. Before we start our class, please reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar materi yang seru banget nih, yaitu apa? Expressing feelings. Oke, biasanya kalian kalau merasakan bahagia atau sedih, itu kalian menunjukkannya dengan cara apa? Bahagia tertawa. Oh ya, dengan membuat ekspresi. Iya, apa ada lagi? Oh ya, menangis. Iya, betul sekali ya. Banyak cara untuk kita mengekspresikan feeling. Oke, langsung ke materi ya. Di sini ada beberapa feeling. Miss mau kita sama-sama membaca dan mengekspresikan feelingnya. Please repeat Miss ya, menggunakan intonasi dan ini apa gerakan. Oke? Oke. Mulai ya. Happy. Sad. Angry. Sleepy. Ya. Tadi kita baru saja mengekspresikan beberapa feeling yang ada di sini ya. Oke. Ini ada penjelasan tentang expressing feelings itu sendiri. Expressing feeling is
the act of expressing or telling our emotion to other people. Jadi expressing feeling itu adalah apa ya? Perlakuan kita untuk memberitahu ke orang lain bagaimana perasaan kita, ya. Lalu di sini ada different emotion, ada excited, ada feeling energetic and eager. Ini biasanya ketika kita sangat menunggu hal-hal yang dinanti sekali, misalnya paket kita mau datang, kita excited ya. Ya. Terus ada sad, feeling unhappy or down. Ini biasanya ketika life after breakup, ya enggak? Terus ada scared, feeling afraid or nervous. Ini biasanya ketika apa nih? Ada yang tahu nggak scared? Iya, betul ya. Oh iya, takut ya. Ini juga ada happy, feeling joyful and excited. Dan yang terakhir ada angry, feeling upset or frustrated. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari mengekspresikan feeling itu sendiri? Yang pertama ada self-awareness. Feelings help us to understand our emotion and communicate with others. Nah, jadi feeling itu untuk self-awareness ya, agar kita mengetahui emosi kita sendiri ya. Lalu ada better relationship. Feeling help us make good decision and build positive relationship with others. Karena dengan kita saling mengekspresikan feeling, ya kita juga bisa mengetahui feeling orang lain dan saling respect seperti itu. Nah ini ada how to act and expressing feeling. Untuk menanyakan kita bisa pakai how are you feeling, how do you feel. Lalu untuk expressingnya kita bisa pakai pattern yang ini. I feel plus adjective. I feel happy, I feel sad, I feel angry, I am tired. Nah, seperti itu. Oke, materi hari ini sudah selesai. Kalian ada yang dipertanyakan? Aku. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan kita menanyakan perasaan, misalkan aku nanya ke kita, how you are feeling today, berarti aku nanyain kabar juga ya, Miss? Iya, betul sekali. Jadi ketika kamu memakai kalimat yang tadi, itu artinya kamu sedang menanyakan kabar atau menanyakan perasaan yang orang yang kamu tanyakan, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini Miss punya mystery box. Siapa yang mau mencoba challenge? Oke, Mbak Tita dulu ya yang mengangkat tangan. Nah, di sini please kamu pilih satu kartu, nanti Miss akan bacakan dan kamu mengekspresikan sesuai situasi yang ada di sini. Wah. Ini sayang. Oke. Boleh maju Mbak Tita? Oh iya, makasih. Ya. Coba. Nah, so you're feeling if you think a stranger is your mom and hug them by mistake. Oh iya kan memang gede kan Woi. I'm so sad and shy. Oh yeah. So you doing that expression because you so shy ya. Oke. Thank you Mbak Tita. Give applause. Ada yang mau mencoba lagi? Ada yang mau? Dina? Nggak ada nih, yakin? Oke, silakan maju ya. Apa tuh? Dapat apa ya? Show your feeling when your mom suddenly say, let's go shopping. Gimana? Seneng ya perasaannya ya. Oke, thank you so much Yusuf. Ya, mungkin cukup ya materi kali ini ya tentang expressing feeling. Thank you for your attention and see you tomorrow. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dekat. Oke, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Who are you today? Oke, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Miss cek presensi kalian dulu ya. Ananda Huda. Present. Askia Niala. Present. Humaira Muktika. Present. Dwina Rahma. I'm here. Nazla Maisatul. I'm here. Nazula Elva. Present. Nila Cahya. Present. Siva Azahra. Present. Sofi Trisna. Present. Yusuf Bahtiar. I'm here, man. Oke, hadir semua ya. Yes, ma'am. Nah, jadi minggu kemarin kita itu sudah mempelajari tentang daily activity. Sekarang kita akan belajar tentang invitation card. Kira-kira di sini ada yang tahu tentang invitation card enggak nih? Iya, betul sekali. Kira-kira dari kalian udah ada yang pernah dapat invitation card belum nih? Pernah Yusuf pernah dapat invitation card apa nih? Pernikahan. Terus Rara? Aku mendapatkan undangan ulang tahun teman. Oke, jadi di invitation card itu kartu undangan. Di invitation card itu ada nama, ini, terus time, terus juga ini ada place, dan juga date. Nah, setelah ini, kira-kira kalian sudah paham belum tentang invitation card? Belum? Belum mudengnya di mana? Belum pahamnya di mana nih? Sudah ya? Miss akan bagi kalian menjadi 2 kelompok nih. Oke. Nah, sebelum dibagi menjadi 2 kelompok, di sini Miss ada sampel dari invitation card. Ini ada 4. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa aja sih invitation card? Miss tunjuk ya. Iya, men. Mbak Nazula, sebutkan 1 invitation card. In English. Birthday. Oke, Mas Yusuf? Engagement. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Pintar ya, kalian sudah berani menjawab. Jadi di sini Miss ada 4 sampel. Nanti Miss bagi ke masing-masing kelompok ya untuk mengerjakan tabel di sini. Jadi nanti ini tuh ada tabel diisi dari invitation card itu, dan juga kalian nanti di sini akan membuat invitation card sendiri. Miss bagi ya. Siap, Bu. Ini diisi ya. Itu ke belakang. Ya, thank you, man. Diisi itu. Miss kasih waktu 3 menit ya buat mengisi. Kira-kira ada yang masih dibingungkan nggak nih? Mbak Yaya masih bingung? Iya, Miss, mau nanya. Iya. Kalau buat invitation card itu perbedaan date sama time itu apa ya? Nah, kalau date itu untuk tanggal ya ini. Kalau time itu buat jamnya. Paham? Oh, paham. Oke, masih ada yang dibingungkan lagi? Ini diisi. Jadi nanti ini diisi ya, event birthday, date-nya ini tanggal lahir Nazula atau kamu, untuk time-nya itu jam, place-nya itu tempat. Oke.
Oke. Miss, emang date itu tanggal lahir, bukan? Ini date itu tanggal kegiatannya. Misal nih event kamu kan birthday, berarti date-nya itu tanggal birthday kamu, kayak gitu. Miss, Iya. kalau mau kasih nama orang tuh gimana ya? Kasih Biasanya ada nama orang tuanya kayak gitu loh. Kalau undangan, undangan apa dulu? undangan pernikahan. Oh, kalau undangan pernikahan biasanya itu di slide berikutnya ya. Kan biasanya kan kalau undangan pernikahan nggak cuma satu slide. Oke, kira-kira sudah paham semua ya? Sudah. Jadi invitation card itu apa tadi? Iya, kartu undangan. Nah, kalau tadi perbedaannya time sama date itu apa? Oke, pintar sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri dulu. Paham ya? Paham. Oke. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Oke, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim di WA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today who's absent? Are you guys? Nothing. Okay, so before we start our lesson today, please basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, how are you guys feeling today? I'm good, ma'am. I'm good. Please one by one from this one first. How do you feel today? Good, great, Oh, good, great. From this side, how about you? Oh, sleepy. I'm so sorry. I know, right? But what are we going to learn about this day? Ada yang tahu? No one, ma'am. Oke, good job. So, sebelum Miss Tita masuk ke dalam pelajarannya, Miss mau tanya, ada yang pernah mendengar noun sebelumnya? Nouns. Oh, oke, betul sekali. Today we are gonna learn about noun. Jadi, noun itu dibagi menjadi dua loh, teman-teman. Yang pertama ada proper countable noun dan juga Uncountable noun. Nah, noun ini kan tadi ada dua, tapi mereka bercabang lagi. Mereka dibagi menjadi 5. Apa tuh, Yang ma'am? pertama ada proper noun. Can you repeat after me? Proper. Yang pertama ada proper noun, Proper noun. collective noun, Collective noun. common noun, Common noun. abstract noun, Abstract noun. yang terakhir material noun. Material noun. Oke, let me explain it one by one. Yang pertama proper noun. Proper itu artinya benar, tepat. Kalau proper noun berisikan tentang orang, tempat, makanan. Dia sudah jelas tempatnya, sudah jelas makanannya. Tapi yang lebih spesifik lagi, dia ada common noun. Kalau proper noun dan common noun itu bedanya apa sih? Kalau common noun itu hanya makanan saja, hanya kota saja, hanya negara saja. Tapi kalau proper noun, dia berisikan negara. Negara itu Indonesia. common noun-nya. Kalau proper noun-nya berarti
Indonesia. Kalau Miss bilang common noun-nya adalah makanan berkuah, proper noun-nya? Soto ayam. Oke, good job. So, berarti kalau perbedaan tipis antara common noun dan proper noun, ada yang bisa menjelaskan? Ada, Mem. Oke, Mas Yusuf, silakan. Kalau common noun itu city, tetapi untuk city yang keseluruhan. Oke. Tetapi kalau yang proper noun itu city-nya spesifik, misalnya Jakarta, Mem. Oh, good job. Tepuk tangan untuk Yusuf, teman-teman. Nah, sekarang kita berpindah lagi nih ke material noun. Material noun itu bisa berbentuk emas, perak, semen. Dia yang bisa membentuk Sawit. bangunan, membentuk sebuah form. Gitu. Kalau abstrak noun, ada yang tahu abstrak noun? Nah, abstrak noun itu sesuatu yang abstrak, tidak jelas, tidak bisa dipegang, tidak ada bentuknya seperti apa? Perasaan. Ada bahagia, ada sedih, ada kecewa, itu namanya abstrak. Nah, sekarang sudah paham kan bentuk-bentuk noun? Maka dari itu Miss will divide you, akan membagikan kalian into 5 teams, into 5 groups. This one is group first, second, third, fourth, and 5. Sesuai dengan urutannya. Yang grup pertama proper noun, grup kedua adalah collective noun, grup ketiga common noun, grup keempat adalah abstract noun, dan terakhir material noun. Oke, sekarang silahkan untuk grup yang pertama, proper noun, mencari 2 proper noun. Grup yang kedua, collective noun, mencari 2 collective noun. Lagi common noun. Grup 3 sebelah mana? Sebelah sini. Berarti kalau common noun mencari 2 common noun. Yang sisanya abstract noun 2 dan juga material noun 2. Miss kasih waktu sampai dengan 1 menit di sini. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh tanya, Miss, saya belum paham, Miss. Miss, saya bisa minta dijelaskan lagi nggak ya? Atau, Miss, kalau misalkan air, dia masuknya apa? Dia masuknya apa? Apa itu, Mem? Nggak tahu. Betul, air itu masuknya material. Nah, countable tadi artinya apa, teman-teman? Bisa Countable. dihitung. Kalau uncountable tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung seperti apa? Rambut, Pasir. Air. gula pasir. Apa ada lagi? Garam, sirup, Gas. gas, debu, itu uncountable noun. Petang Tapi yang paling Indonesia. penting ada catatan. Sekarang saya punya pertanyaan. Kalau uang, dia countable atau uncountable? Countable noun, Mem. Masih belum tepat ya, teman-teman. Money including uncountable noun karena dia berbentuk bilangan. Jadi kalau ditanya, Miss tanya lagi sekali lagi. Money masuknya uncountable atau countable noun? Uncountable noun. Oke, berarti sekalian juga. Nanti ketika kelompok 1 membahas tentang proper noun, sekalian dituliskan di sampingnya. Apakah dia countable ataukah dia uncountable? Nah, setelah itu hasilnya bisa dikirimkan ke Miss, bisa ditaruh di mejanya Miss sebelah sini ya. Miss tunggu, waktunya tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Miss tanya deh ke kelompok 3, apakah sudah paham tadi dapat apa? Dapat common? Ambil contohnya apa, Mbak Nazla, common noun? Oke, school staff. Satu lagi, Mbak Ezi? Common noun. Chair? Vegetables. Oke, tadi yang mendapatkan abstract noun siapa ya? Kelompok mana yang mendapatkan abstract noun? Oke, abstract noun itu apa, Mbak Dwina? Abstract noun berarti sesuatu yang tidak jelas, tidak ada bentuknya. Berarti seperti perasaan. Ghost. Love. Ada lagi yang bisa menyebutkan abstract noun? Ghost. Ghost. Hantu, Miss. Hantu, Miss. Ghost.
Iya, itu Goals gimana, berarti Miss? accountable dong. Abstrak itu berarti perasaan muncul dari dalam diri. Seperti itu. Miss lihat sudah pada paham ya. Kalau kayak gitu, kita lanjutkan kepada pertemuan selanjutnya. Dari Miss cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahin ke situ. Kayak remote. Oke, remote kita kira. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So anak-anak, bagaimana kabar teman-teman sekalian di sini? Panas nggak di sini? Oh dingin banget ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita mau absen terlebih dahulu. Oke. Ananda Huda. Oke, Aprilia. Askia. Humaira. Izin. Kemana? Oh ada acara. Dwina. Nazla. Nazula. Nila. Syifa. Dan Sofi. Oke, jadi ada satu doang ya yang izin. Oke, jadi di sini teman-teman semuanya, apakah sudah tahu kita itu mau belajar tentang apa? Oke. Sir kasih satu clue untuk teman-teman semuanya. Nah, misalnya teman-teman itu pergi ke suatu tempat, warnanya hijau, tempat belajar di Purwokerto. Teman-teman bisa tahu itu apa? Jawabannya adalah Uin Saizu. Oke, jadi di sini teman-teman, we're going to learn about descriptive text. Kita belajar tentang apa, teman-teman? Descriptive text. Oke, kita masuk ke dalam definisi ya. Definisi dari descriptive text. A descriptive text is a type of text that describe a particular person, place, animal, or thing in detail, so the reader can clearly picture it. Dan terus di sini kan kita udah tahu tuh tentang definisinya. Di sini ternyata ada apa teman-teman? Generic structure. Oke, mungkin bisa dibaca sama Mbak Dwina untuk yang identification-nya. Identification introduce the object or subject being described, what or who it is. Oke, tepuk tangan. Oke, mungkin di sini satu lagi bisa Mbak Nazla tentang description-nya. Description is give details about its characteristics such as appearance, parts, qualities, or behavior. Oke, tepat sekali. Nah, jadi kita selanjutnya membahas tentang language feature. Nah, di sini di language feature itu kita menggunakan kata-kata, terutama kayak adjective, present tense, terus ada specific nouns dan lain-lain sebagainya. Nah, misalnya teman-teman, Mbak Nazla boleh maju? Iya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau menggunakan adjective, coba kita menggunakan adjective tapi objeknya adalah Mbak Nazla. Oke, di sini apa yang masuk ke dalam Mbak Nazla? Yang pertama, beautiful. Terus apa? Tall. Wow, sweet smiles. Oke, thank you so much. Nah, itu adalah penggunaan adjective. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu kita juga ada ini nih. Kita akan membuat discussion or making discussion. Di sini ada berapa teman-teman?
Orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, we are divided by 3 groups. Oke ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, jadi di sini kita itu mau membahas apa sih teman-teman? Nah, di sini untuk grup 1, Cung. Grup 1. Yaudah, grup 1 sebaris, kedua sebaris, ini terakhir ketiga ya. Oke, di sini jadi mainnya itu tebak-tebakan, sesuatu yang dideskripsikan. Nah, nanti terakhir setelah kita kasih waktu, itu nanti jawab bareng-bareng. Kayak gitu ya. Grup 1, I am a food. I really tasty, round and layered, and also savory. And you know me because of the SpongeBob. Nanti ya, itu dipikir dulu teman-teman. Itu untuk grup 1. Setelah itu kita masuk ke dalam grup 2. Oke, mungkin Mbak Siva boleh membacakan. I am a place in Central Java. I have so interesting stories. Sometimes people know me that I come from Yogyakarta. Wow, ini untuk kelompok 2. Oke ya. Ulangin lagi nih. I am a place in Central Java. I have so interesting stories. Sometimes people know me that I come from Yogyakarta. It's a temple. Tahu kan semuanya? Tahu. Oke, kita masuk ke dalam yang ketiga. Mungkin boleh dibacakan sama ya Mbak Ananda. Oh ya Mbak Sofi aja. Ya. Iya. Sometimes people call me with the name they gave to me. So funny. And I have the face, adorable, and I am a family of nine. Oke. Kita selanjutnya mau lihat sih jawabannya ya, mulai dari kelompok 1. Oke ya. Jawabannya apa kelompok 1? Burger. Oke ya. Kita membuktikan. Survei membuktikan. Woi. Ternyata benar burger. Terus yang kelompok 2 mana? Jawabannya apa? Oke. Survei membuktikan. Borobudur. Kan Borobudur biasanya dikatain itu di Jogja, ternyata bukan. Iya. Oke, yang grup ketiga. Kucing. Wah, ternyata benar kucing. Jadi di sini teman-teman semuanya pada bisa menjawab ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, terus teman-teman ada satu lagi. Set. Ini teman-teman tinggal dibalik ya. Jadi nanti mendeskripsikan. Mungkin grup 1 bisa maju semuanya ke depan. Iya. Nah, di sini jadi nanti dari kelompok 1 itu menjawab apa yang dideskripsikan sama kelompok 2. Dan nanti kelompok 2 maju menjawab yang dideskripsikan sama kelompok 3. Seperti itu ya. Kalian jangan lihat sini, lihat sana. Oke, siapkan kata-katanya. Satu kata aja nggak apa-apa kayak gitu, biar nanti dijawab sama ini. Oke? Satu kata dari 3. Iya. Oke, mungkin dari Mbak Nature. Iya. Water. Oh, many people go there and I will add it di Baturaden. Apa-apa? Waterfall. Wey. Oke, sekarang kelompok 2 yang maju, kelompok 1 boleh untuk berduduk lagi. Oke, satu lagi teman-teman semuanya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? Okay. Okay. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Are you ready to learn English today? Yes, ready. Okay, today we are going to learn about food and drink, especially how to describe them ya. Okay. Di sini pada pembelajaran hari ini kalian diharapkan bisa identify food and drink vocabulary, describe tasty and average, express like and dislike, and describe food and drink using simple sentence. Kemudian, oke, di sini ada vocabulary food and drink. Repeat after me ya. Oke. Fried rice, nasi goreng. Fried rice, nasi goreng. Fried chicken, ayam goreng. Fried chicken, ayam goreng. Noodles, mie. Noodles, mie. Oke. Meatball, bakso. Meatball, bakso. Donut, donat. Donut, donat. Milk, susu. Milk, susu. Tea, teh. Tea, teh. Juice, juice. Juice, juice. Okay. Okay, let's talk about tasty. What is tasty? Okay, good. Di sini ada sweet. Sweet itu manis, salty itu asin, spicy itu pedas, dan sour itu kecut atau asam. Kemudian ada delicious itu lezat. Nah, next. Appearance. Appearance adalah tampilan atau bentuk dari sesuatu yang kita lihat. Contohnya ada round, itu bulat, small kecil, big besar, crispy renyah, dan soft lembut. Next. Nah, bagaimana sih kalau kita mengungkapkan yang kita suka? Kita bisa pakai I like. Contohnya, I like fried chicken. Kemudian kalau kita tidak suka, kita bisa menggunakan I don't like. Contohnya, I don't like spicy food. Nah, kalau kita mengungkapkan apa yang makanan apa atau minuman apa yang kita sukai, kita bisa pakai my favorite. Contohnya, my favorite food is noodles. Nah, oke, di sini Miss punya contoh. Contohnya ada gambar apa ini? Donut. Oke, it is a donut. It is round, bentuknya bulat. Kemudian is brown and pink, warnanya ada coklat dan pink. Kemudian is tasty, sweet, and delicious, rasanya manis dan lezat. Oke, jadi sekarang Miss akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Di sini Miss punya kertas yang berisi sebuah gambar. Jadi kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian nanti salah satu dari kalian ada yang maju untuk mendeskripsikannya, tapi jangan nyebut itu makanan atau minuman apa, biar kelompok lain ikut nebak. Paham? Oke. Miss kasih waktu 2 menit. Oke. Jadi nanti bisa dideskripsikan bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya atau tampilannya, seperti itu. Sudah paham atau ada yang masih bingung? Bacanya apa, Miss? Nanti tinggal maju. Yang ini dibaca apa? Tasty. How does tasty? Nanti tinggal bacanya yang ini aja. Oke, Miss. Oke, kelompok mana dulu yang mau maju? Boleh, maju Mbak. Perwakilan saja. Nanti berarti kelompok 2 menebak ya. Kamu cuma mendeskripsikan aja. Jangan dikasih lihat ya. Oke. Is taste savory and little bit salty? Is that flat and round? And is white and yellow? Apa tuh kira-kira? Rasanya sedikit gurih dan asin. Bentuknya, tadi bentuknya gimana?
Apa? Baik gak sih, Miss? Oke, good job, betul Manila. Give applause. Thank you, Mbak Safi. Oke, kemudian lanjut kelompok 2. Mbak Nila. Lanjut. Kelihatan. It tastes creamy and little bit sweet, and then it is liquid, and it is green. Apa tuh kira-kira? Ini drink ya. Betul sekali Mbak Nasla. Oke. Matcha. Ya, thank you Mbak Nila. Oke, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Jadi tadi kita belajar tentang apa nih? Tentang deskripsi. Mendeskripsikan food and drink. Dari apanya? Rasanya. Bentuk. Iya. Warna. Iya. Oke, thank you. Good job. See you next meeting and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencet 5 saya. Nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? Good. Apa sleepy? Masih pagi masa udah sleepy? Okay, before we start our lesson, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now let me check your attendance. Ananda Huda, Aprilia Alfa, Askia Niala, Dwina Rahma, Nazla Maisatul, Nila Cahya, Syifa Azahra, Sofi Trisna. Oke, hadir semua ya teman-teman ya. Oke, di sini boleh dilihat ya ke arah PPT-nya ya. Di sini saya sudah menyiapkan PPT dengan judul apa nih? Boleh dibaca dulu? Oke, before we start our lesson, before we going to the material, kita nih baca dulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan. Untuk pertanyaannya, if the teacher always give homework after every lesson, do you agree or disagree? Gimana? Kalau ada guru nih setiap selesai pelajaran itu ngasih tugas di rumah PR, setuju apa enggak teman-teman? Nggak setuju. Tapi ada yang setuju nggak nih teman-teman di sini? Belajar di rumah itu menyenangkan? Menyenangkan nggak? Oke, nggak apa-apa ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga ya. Jadi semua orang itu mempunyai pendapatnya masing-masing. Nah, sekarang kita itu akan mempelajari ya bagaimana sih cara mengungkapkan kalimat agreement dan juga disagreement dengan kata-kata yang baik ya. Oke, di sini saya juga sudah menuliskan contohnya nih, contoh ungkapan agreement dan juga disagreement dari pertanyaan yang tadi ya. Ini bisa dibaca. Kalau misal setuju, kalian boleh mengatakan seperti ini. Boleh dibaca bersama-sama. I agree
Because homework helps us learn. Kalau disagree, I don't think so. Because too much homework is hard ya. Jadi di sini boleh mengatakan I agree kalau kalian setuju. Tapi kalau kalian tidak setuju, boleh mengatakan I don't think so ya. Nah, yang lainnya juga ada ya. Contoh yang lainnya kalian bisa pakai di sini. Ada yang agreement, yang di sebelah sini yang disagreement ya. Boleh dibaca yuk sama-sama yuk. Yang pertama ada I agree. Yang kedua I think so too. dan yang ketiga you're right. Yang keempat exactly. Dan yang terakhir that's true. Oke. Yang disagreement yuk, bareng-bareng yuk biar pada hafal ya teman-teman ya. Yuk, yang pertama agree. Yang kedua yang ketiga yang keempat I see your point but dan yang terakhir opinion. Oke, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama, kelompok yang kedua 3 orang dan yang kedua, yang ketiga 3 orang ya di sini ya. Di sini saya sudah menyiapkan kertas. Nah, di dalam kertas ini itu ada ungkapan-ungkapan. Nanti tugas kalian itu membuat satu ungkapan. Kalian boleh setuju atau tidak setuju, itu bebas saja. Satu anak boleh membuat satu ungkapan ya. Nah, untuk ekspresinya boleh digunakan yang di sini. Tapi nanti disertai dengan alasannya kenapa nih kalian setuju dan kenapa juga kalian nggak setuju ya, seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Kelompok 2. Kelompok terakhir. Satu anak buat satu ya. Oke, kalau sudah silakan boleh dikerjakan. Saya kasih waktu 10 detik. Yuk. Gimana? Udah belum? English is easy. Yes, I agree. Oke, nanti boleh dipresentasikan ya. Udah paham ya? Oke, good. Kelompok 1 gimana nih? Udah paham apa belum nih? Udah Miss, udah paham. Paham. Kelompok 2 paham? Udah bikin semua, nanti presentasi loh satu-satu ya. Sama alasannya ya, jangan lupa ya. Oke. Oke, jadi sekarang udah pada bikin semua ya untuk kalimat-kalimat agreement dan juga disagreement-nya. Boleh nih dari kelompok 1 dulu maju. Siapa dulu? Yuk. Ayo. Yuk, apa? Ungkapannya apa? Boleh dibacakan ke teman-teman? Ya. Okay, students should wear uniform every day. Nah, kamu setuju apa enggak? I agree. Alasannya? Alasannya because it is the student evaluation. Oke, good. Give applause, guys. Dah, silakan. Yuk, kelompok 2 boleh maju. School is fun. Oke, gimana? Setuju nggak? Yes, I agree because I meet all my friends in school. Oke, give applause, guys. Kalian juga boleh ya. Kalau misal setuju tuh nggak harus selalu mengatakan I agree ya. Ini kan di sini ada banyak nih contohnya. Kalian boleh bilang I think so too, you're right, exactly, or that's true ya. Coba kelompok yang terakhir. English is easy. Exactly, because learning English is fun. Oke, good. Give applause, guys. Oke, jadi udah paham ya teman-teman semuanya, udah bisa juga bikin kalimatnya, udah paham sama materinya ya. Jadi nanti kalau misal nggak setuju sama suatu ungkapan seseorang, kalian itu boleh mengatakan dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Oke, before we finish, let's review what we have learned today. I have question, guys. Expression yang dapat kalian gunakan untuk mengatakan agreement dan disagreement itu apa saja? Coba.
Ya Mbak Yaya boleh. Apa saja Mbak Yaya? Yang agreement dulu. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, coba Mbak Nila yang disagree. Oh, lupa, nggak apa-apa. Ini nanti boleh dihafal ya. Nanti PPT-nya Miss kasih ke kalian ya. Oke. Before we finish, let's pray hamdalah together. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm good. Okay, good. Are you ready to learn English today? Ready. Oke. Selanjutnya, kita mau cek presensi dulu ya. Oke. Ananda Huda, Aprilia Ova, Askia Niala, Duina Rahma, Nasla Maistatul, Nazula Elva, Nila Cahya, Siva Azhara. Oke. Today we are going to learn about functional text, especially advertisement. Kalian tahu apa itu advertisement? Apa itu? Jadi itu adalah iklan. Advertisement itu adalah iklan. Oke, betul. Selanjutnya. Oke, what can you see in the screen? Ini apa? Gambar apa? Contoh iklan apa? Iya, betul. Biasanya kalian melihat iklan ini tuh di mana sih? Ada lagi? Iya, betul. Terus? Oh iya, betul. Oke. Next. Jadi apa sih itu advertisement? Jadi advertisement is a text that gives information and attract people to buy, use, or join something. Nah, jadi iklan itu juga memiliki tujuan. Jadi iklan dibuat tidak hanya untuk dilihat, tetapi juga memiliki tujuan atau fungsi sosial. Nah, di sini ada yang tahu nggak fungsi sosial dari iklan itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Tahu. Oke, silakan Mbak Nasula. Memberikan informasi. Betul. Terus membujuk orang biar tertarik sama produknya. Betul. Selanjutnya? Terus juga buat promosi kepada orang-orang biar pada kenal sama produknya. Bagus, good job Mbak Nasula. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya itu ada parts of advertisement, yaitu bagian-bagian dari iklan. Ada yang tahu bagian-bagiannya itu apa aja? Oh, Mbak Nanda tahu. Oke. Yang pertama ada produk, Ya. headline, Oke. description, price, promotion, and contact or place. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Nanda. Oke, selanjutnya itu ada language feature. Jadi kata-kata yang membujuk seseorang untuk membeli. Kira-kira itu kata-katanya seperti apa ya? Ada yang tahu? Seperti ada yang contoh? Buy now, try it, seperti itu. Oke.
Selanjutnya ini ada contoh iklan lagi, ada 3 contoh iklan. Yang pertama itu ada contoh iklan Bimbel Lolos PTN. Nah, ada pertanyaannya nih, what is the target consumer? Biasanya apa ya? Anak SMA. Betul. Selanjutnya ada iklan Mixu. Biasanya iklan ini tuh diiklankan di mana ya? Iya, biasanya ada promo juga. Betul. Oh iya, betul, ada vouchernya juga. Oke, selanjutnya ada contoh iklan apa ini? Sampo. Iya, betul. Biasanya kita membeli apa? Sampo itu di mana? Oke, betul. Oke. Oke, selanjutnya apa ya? Miss akan bagikan kalian secara berpasangan, oke? Nanti kalian bisa menjawab soal yang Miss kasih ya. Nanti ada yang maju untuk menjawab soal. Silakan. Ya, gak apa-apa kok. Oke, Miss kasih waktu 3 menit kali ya, 3 menit untuk kalian bisa menjawab. Paham? Paham. Oke, good. Paham? Atau ada yang susah? Oke. Paham atau tidak? Paham, Miss. Oke, good. Paham ya Mbak Yaya? Gimana? Ini brosur les private ya, Miss. Iya, betul. Gimana, Miss? Gimana? Apanya? Private-nya di mana? Les private-nya itu. Ini bisa dibaca di sini ya. Oke. Oke, udah? Oke, good. Oke, selesai ya semuanya? Oke, ada yang mau menjawab soal nomor 1 dan 2? Perwakilan kelompok, boleh ada yang maju? Oke, silakan. Ya, maju dong. Oke. Silakan, nomor 1. Iya, dibacain. What service is offered in the advertisement? The answer is the advertisement offers private tutoring or less private. Oke, good. Nomor 2. Enggak, 1 sama 2 aja. Oke. Yang kedua itu how much does the tutoring service cost? And the answer is it start from 20,000 per meeting. Oke, terima kasih Mbak Dwina. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada yang mau menjawab soal nomor 3? Boleh, Mbak Nazula. Maju silakan. Oke. Two benefits offered. Oke, Mbak Nanda aja. Mbak Nazula nggak benar ya, ketawa terus. Oke. Nomor berapa? Nomor 3. Langsung answer ya. Iya, boleh. The schedule is flexible. Iya. And the teacher Comes to. the student house. Oke, betul. Terima kasih. Nomor 4 boleh. Kinder apa ini bacanya? Kindergarten. Kindergarten, elementary school, Iya. junior high school student. Oke, sekarang nomor 5 boleh. Because it offer affordable tutoring, flexible schedule, Iya. the registration, and the teacher
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Hungry karena sekarang siang jadi sudah lapar ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya Miss akan absensi dulu kelas ini ya. Ananda Huda, Aprilia Ova, Dwina Rahma, Nazla, Nazula, Nila, Syifa, dan Sofi. Ya, alhamdulillah berangkat semuanya ya. Nah, today we are going to learn experience of time and date. Yaitu kita akan belajar tentang bagaimana melafalkan atau mengucapkan tanggal, bulan, tahun, dan juga waktu dalam bahasa Inggris. Nah, di sini perhatikan PPT ya. Nah, di sini itu ada seperti rumus dari dalam bahasa Inggris. Jadi pertama ada day plus month plus date plus year. Jadi di sini ada example juga. Today is Wednesday, August 12, 20 and 26. Seperti itu. Miss ulangi ya. Ada yang pertama ada day plus month plus date plus year. Jadi, for the example, today is Wednesday, August 12, 20 and 26. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada time atau waktu. Di sini ada angka 07.00. Kalau di dalam bahasa Inggris dibacanya the time is 7 o'clock karena jam 7 pas, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh untuk pengucapan di jam di dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan angka menunjukkan di jam yang tepat itu it is 7 o'clock. Kalau yang kedua it is 5 past 7 artinya jam 7 lebih 5 menit. Dan yang ketiga ada it is quarter past 7 yaitu jam 7 lebih 15 menit. Nah, ada juga jam yang selanjutnya it is half past 7 yaitu jam 7 lebih 30 atau bisa dibilang jam setengah 8. Dan yang terakhir ada it is quarter to 8 jam 7 lebih 45 atau jam 8 kurang 15 menit. Nah, di sini bisa diperhatikan ada kata pas dan juga to. Apa sih itu bedanya? Kalau misalkan kata pas itu digunakan setelah suatu jam. Nah, kalau misalkan kata to itu digunakan sebelum jam berikutnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada days of the week atau nama-nama hari di satu minggu ya. Di sini ada yang udah tahu nama-nama hari dalam satu minggu dalam bahasa Inggris? Tahu. Oke, pintar sekali. Oke, kita baca bersama-sama dari Sunday ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oke, kalian pintar sekali ya. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya ada months of the year atau nama bulan di dalam satu tahun. Nah, kalau misalkan nama hari itu kan ada 7 dalam satu minggu. Nah, kalau misalkan nama bulan di dalam satu tahun itu ada berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nama? Belum tahu. Kalau misalkan nama bulan itu di dalam satu hari itu ada 17 seperti ini. Jadi ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Nah, kita baca bareng-bareng ya dari January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Oke, very good. Nah, di sini ada gambar sebuah
apa namanya ini? Kalender, sebuah tanggal. Nah, tadi kan kita sudah belajar nama hari dan juga nama bulan di dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang Miss mau tanya, kalau Wednesday itu termasuk apa? Hari atau day. Kalau August? Oh, months. Iya, betul, months. Atau nama bulan. Kalau ada angka seperti ini berarti ini namanya apa? Date, betul, tanggalnya ya, seperti itu. Selanjutnya ada gambar jam. Di sini menunjukkan pukul berapa? 7 o'clock. Betul sekali, it's 7 o'clock ya. Kalau misalkan di apa ini namanya, yang panjang ini di angka 3 itu kita menyebutnya apa? Apa ya tadi sudah? It is a quarter past 7 atau jam 7 lebih 15 menit. Kalau misalkan jam 7 lebih 30 menit, kita menyebutnya itu it is 7:30 past 7, seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar kalender lagi. Di sini ada tertulis besar Desember. Desember itu termasuk apa? Betul sekali, nama bulan, it's month. Kalau yang ini? Date. Ini angka berapa? 25, betul. Nah, kalau di sini kalau kalian perhatikan yang kecil ini ada 4 angka. Ini termasuk apa? Years, betul sekali, atau tahun, seperti itu ya. Nah, Miss harap setelah pelajaran kali ini kalian bisa mengucapkan atau melafalkan nama tanggal, hari, tanggal, bulan, dan juga tahun, dan juga waktu atau jam di dalam bahasa Inggris, seperti itu ya. Miss harap, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Okay, good morning everyone. Morning. Sebelum kita masuk ke pematerian, Miss akan mengabsensi terlebih dahulu. Kalau misalkan Miss panggil satu-satu, nanti kalian angkat tangan ya. Ananda Huda, Aprilia Ova, Askia Niala, Nazla Maesatul, Nazula Elva, Nila, Siva, Sofi. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Miss akan memberikan ice breaking terlebih dahulu nih. Jadi nanti ketika Miss mengatakan tall, kalian itu stand up ya. Terus kalau misalkan Miss bilang short, berarti kalian itu sit down, oke? Do you got it, guys? Oke, Miss mulai ya. Tall. Ya, short. Oke, teman-teman berarti sudah fokus ya? Nah, baik. Jadi hari ini materinya adalah tentang adjektif. Apa itu adjektif? Apakah ada yang sudah tahu? Apa itu,
Jadi adjektif itu suatu kata yang mendeskripsikan sesuatu, entah itu hewan, manusia, tumbuhan atau segala macam ataupun sesuatu ya. Coba sekarang teman-teman bisa lihat foto di sini, bisa terlihat semua? Di sini ada 2 orang. Yang satu itu perempuan, yang satu itu laki-laki. Kalian bisa melihat perbedaannya? Bisa. Mbak Yaya tolong fokus ya. Nah, yang pertama ini ada foto perempuan. Kira-kira dia ini gimana sih guys? Kalian melihatnya itu apa? Ya. Ya, oke. Kemudian ada yang laki-laki ini, kira-kira apa? Oh my god. She is short. Nah, jadi kalimat yang tadi kalian sebutkan itu ada termasuk kalimat kata adjektif, yaitu tall and short. Coba kalian buat satu kalimat untuk mendeskripsikan sesuatu. Dan di dalam kalimat tersebut itu ada adjektifnya. Iya. Coba yang bisa angkat tangan. Mbak Yaya coba. Miss Drita is pretty. Oh my god. Oke, berarti kata adjektifnya itu apa? Pretty. Oke, betul sekali. Nah, sekarang ada foto lagi teman-teman. Bisa dilihat. Coba, kira-kira deskripsinya apa? Yes, betul. Jadi, itu adalah kata-kata yang menjelaskan tentang adjektif. Nah, adjektif itu adalah kata sifat ya, teman-teman. Udah pada ngantuk ya? Coba kita cek semangat dulu. Bisa tepuk semangat semuanya? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Oke, nah, jadi dari semua yang Miss sudah sampaikan itu adalah beberapa materi mengenai adjektif. Coba, tadi ada yang masih ingat gak apa itu adjektif? Mbak Rara? Gak dengerin ini, gimana ya? Coba Mbak Ezi. Adjektif itu apa? Iya, coba dikasih contoh dari adjektif itu apa Mbak Nazula? Beautiful. Ya, Mbak Mila? Apa? Oke, ada lagi tentang benda, kira-kira apa? Small. Ya, betul. Ya, betul sekali. Iya, jadi itu semua adalah materi tentang adjektif. Dan Miss harap setelah pelajaran ini selesai, kalian bisa menerapkan materi yang sudah Miss sampaikan di kehidupan kalian sehari-hari. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi sebelum Miss tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesana jadi kesana. Orang